Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala alaihi salatu wassalam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, segenap rekan-rekan pemuda yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian pada malam hari ini, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Tentunya salah satu wujud atau bukti syukur kita kepada Allah adalah dengan meningkatkan ketakwaan dan juga keimanan kita kepada Allah. Ibnu Hazm beliau pernah berkata, kullu ni'matin la yuqarribuhu ilallah fahiya baliyah. Kata Ibnu Hazm, setiap kenikmatan yang tidak dapat mendekatkan diri seseorang itu dengan Allah Subhanahu wa taala, fahiya baliyah, maka kenikmatan itu akan berubah menjadi petaka. Maka nikmat itu akan berubah menjadi bencana, nikmat itu akan berubah menjadi musibah. Maka dari itu mari kita pastikan bahwa setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kenikmatan itu menjadi satu keberkahan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa umat ini dari zaman kegelapan, dari zaman kejahiliahan menuju zaman Islamiyah, menuju zaman yang terang benderang. Dan alhamdulillah kita semua dapat merasakan manisnya iman dan manisnya Islam, di antaranya adalah karena perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu mari kita lanjutkan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan juga dengan senantiasa istiqomah di atas jalan juang ini, hingga tegaknya dinul Islam, tegaknya kembalinya Islam dan juga kejayaan Islam di atas muka bumi ini. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini di bulan Rabiul Awal ini kita akan mengkaji edisi khusus menika, edisi spesial. Jadi mohon maaf untuk kajian Adabul Mufrad sementara kita skip dulu. Kita skip dulu. Bertepatan dengan Rabiul Awal, kita akan mengkaji bagaimana sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian nanti dari sejarah kehidupan itu maka kita akan mengambil ibrah, kita akan mengambil pelajaran dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam Quran surat Yusuf ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala ngendika bahwasanya di dalam kisah-kisah itu
atau sejarah kehidupan para nabi itu ibratun liulil albab. Terdapat pelajaran, mengandung hikmah yang dapat diambil bagi setiap orang-orang yang berakal, orang-orang yang berpikir gitu. Nah, maka Al-Quran ini sepertiga isinya adalah kisah. Dan semua kisah yang disampaikan atau disuguhkan di dalam Al-Quran itu 100% adalah nyata. Termasuk diantaranya adalah kisah atau sejarah kehidupan manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW. Karena salah satu diantara bukti cinta kita kepada Nabi yaitu dengan mengenal Nabi SAW. Bagaimana mungkin kita mencintai kalau kita tidak mengenal? Maka ada satu ungkapan, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Banyak orang yang mengaku cinta, banyak orang yang mengaku sayang, tapi dia tidak kenal dengan siapa Nabi kita dan bagaimana sejarah kehidupan beliau. Nah, kalau kita kutip sejarah kehidupan Nabi itu, ada satu kitab yang paling bisa dikatakan paling ringkas, yaitu kitab Sirah Nabawiyah, karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Jadi beliau ini termasuk di antara ulama yang mampu merangkum sejarah kehidupan Nabi sejak beliau lahir sampai beliau wafat. Dan itu terangkum dalam kitab Rahiqul Mahtum. Itu tebalnya kalau dalam terjemahan Indonesia itu kurang lebih ada 500 halaman. Adakah di antara panjenengan yang sudah pernah membaca sejarah kehidupan Nabi sejak lahir sampai ngantos wafat? Sudah ada atau belum? Belum ada. Nah, ini PR untuk kita semua. Karena apa? Sahabat-sahabat dulu itu karakternya itu bisa terbentuk. Itu salah satunya dibentuk dengan kisah. Dibentuk dengan kisah-kisah. Baik itu kisah yang disampaikan di dalam Al-Qur'an secara tertulis, maupun kisah-kisah yang disampaikan oleh Nabi SAW melalui lisan beliau. Nah, untuk mempersingkat waktu, ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi Rasulullah, yaitu beliau diberi umur berapa tahun? Kalau jenengan pernah membaca umurnya Nabi itu berapa tahun? Iya, 63. Ya. Jadi dalam hal ini memang ada beberapa perbedaan. Ada yang menyebut umur Nabi itu 62. Ada juga yang menyebut umur beliau itu 61. Maka dalam kitab sirah itu disebutkan wa umruhu situn. Umur beliau itu 60 gitu ya. Nah, 60 ini bisa dimaknai 60-an gitu ya. 60-an. Kalau 60-an itu bisa jadi 61 atau 62 atau 63. Nah, adapun riwayat yang masyhur itu menjelaskan bahwa usia Nabi 63 tahun. Nah, dari usia 63 ini nanti akan kita pelajari, dibagi menjadi dua. Pertama, usia 0 tahun sampai usia 40 tahun. Ini yang disebut dengan usia persiapan gitu ya. Jadi Allah mempersiapkan manusia yang terbaik untuk dijadikan sebagai pemimpin umat gitu. Itu dari 0 sampai 40 tahun. Nah, kemudian setelah itu ada usia dari 40 tahun sampai usia 63 tahun. Ini yang kita kenal dengan usia kenabian. Usia kenabian itu dari 40 sampai 63. Jadi 40 sampai 63 itu berapa tahun? 23 tahun. Nah, itu nanti dibagi menjadi dua. Yang 13 tahun beliau di Makkah, kemudian nanti yang 10 tahun beliau di Madinah.
Maka nanti kita dapat melihat bahwasanya karakter gitu ya, Al-Quran itu pada saat periode Mekah dengan periode Madinah itu berbeda. Bahkan banyak di antara ayat Al-Quran itu atau nanti kisah-kisah itu yang menjelaskan itu lebih banyak pada periode Madinah, sekalipun waktunya itu sebenarnya lebih sedikit. Karena di Mekah itu beliau membangun sebuah pondasi. Maka kalau membangun pondasi itu tidak perlu banyak bicara, dipersiapkan dengan baik, yang nantinya hasilnya akan diperoleh. Nah, singkat, jadi kita akan mengutip, tidak secara keseluruhan, karena kalau nanti kita kaji secara keseluruhan sampai subuh tidak selesai. Nah, nanti kita kutip saja peristiwa-peristiwa penting. Yang pertama adalah peristiwa yang terjadi pada usia 0 sampai usia 5 tahun, atau tadi yang kita sebut dengan usia persiapan. Jadi Rasulullah ini, beliau ini terlahir dari suku yang terbaik. Suku apa kira-kira? Iya, suku Quraisy. Dan beliau juga terlahir dari kabilah yang terbaik, yaitu kabilah Bani Hashim. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah mempersiapkan nabi yang terbaik itu bukan istilahnya tidak sembarangan, tapi beliau dipersiapkan dari kalangan yang terbaik. Tujuannya apa? Supaya tidak ada cemooh, supaya tidak ada celaan, supaya tidak ada cacian, sehingga risalah itu dengan mudah disampaikan. Maka nanti ketika Nabi itu menyampaikan, tidak ada satupun di antara masyarakat jahiliyah itu mereka yang berani untuk menghina atau mencemooh Nabi dari segi nasabnya, itu tidak ada. Jadi Nabi itu dihina, dicemooh itu karena ajaran yang disampaikan. Nah, maka inilah pentingnya nasab itu. Kalau dalam istilah Arab, itu ada dua istilah. Yang pertama nasab. Nasab itu silsilah, bin. Nah, itu namanya nasab. Kalau orang Arab itu biasa menghafal nasab itu bisa sampai 10 turunan. Ini tentunya berbeda dengan kita, apalagi anak-anak kita sekarang. Kenal itu untuk silsilah ke atas itu paling mentok napa? Mbah apa? Mbah Buyut kadang nggak kenal. Mbah Buyut kadang udah nggak kenal gitu. Nah, maka orang Arab itu pertama mereka sangat mengenal nasabnya. Nah, dan istilah yang kedua itu ada istilah hasab. Hasab itu potensi yang dimiliki oleh keturunan tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui potensi apa yang dimiliki oleh generasi-generasi di bawah itu. Nah, maka ini penting sekali kita ini untuk mengenalkan nasab kita kepada anak cucu kita. Tujuannya apa? Untuk menggali potensi mereka. Jadi dalam konsep nubuah itu, untuk menggali satu potensi itu ternyata tidak harus melalui tes gitu ya. Jadi seandainya orang tua ini, anak ini nanti mau diproyeksikan jadi apa, itu sebenarnya nggak perlu repot-repot. Bisa dilihat dari nasabnya. Misal, dulu simbah kita ini seorang pedagang sukses katakanlah. Nah, maka dalam diri anak ini mengalir jiwa dagang. Berarti ada potensi di situ. Atau mungkin simbah kita dulu itu potensinya petani sukses, atau pemimpin sukses. Nah, maka disitulah mengalir dalam diri atau jiwa anak itu mengalir darah kepemimpinan, atau mengalir darah petani sukses itu. Maka itu salah satu tujuan kita mengenalkan nasab untuk anak-anak turun kita. Nah, singkat saja. Nabi ketika dilahirkan itu, beliau di usia kalau kita menyebutnya balita, 0 sampai 5 tahun itu beliau tidak banyak atau tidak lama dibesarkan di kampung halamannya.
Ya. Justru beliau tidak dibesarkan di kampung halaman, tapi beliau dibesarkan di salah satu perkampungan Bani Sa'ad. Ya. Nanti kita mengenal ada ibu susu itu, ya, yang menyusui beliau, yang mengasuh beliau, yaitu namanya siapa? Halimah. Iya, Halimatus Sa'diyah. Itu namanya Halimah, asalnya dari perkampungan Bani Sa'ad. Ya. Nah, antum bisa bayangkan, Nabi itu lahir, ya, jarak 7 atau 8 hari itu dibawa oleh Halimah Sa'diyah itu ke perkampungan Bani Sa'ad yang jaraknya dari Mekah. Ya, jarak dari Mekah menuju perkampungan Bani Sa'ad itu kurang lebih 170 km. Ya, itu dengan berjalan kaki. Ya. Kalau sekarang ada anggapan, ya, sebagian orang gitu ya, bayi kuwi nek durung luwih saka 40 tahun aja dijak metu. Petang 40 tahun. 40 dino. Nek 40 tahun dudu bayi. Bayi gerang nanti. Jadi anak kalau kurang dari 40 hari jangan dibawa keluar gitu. Lah Nabi ini baru 1 minggu, 1 pekan gitu ya, sudah dibawa ke perkampungan Bani Sa'ad yang jaraknya 170 kilo. Ya, itu masaran pundi ini. Saran Semarang ya masih lebih ya. Nah, dan ketika itu kenapa beliau ini tidak dibesarkan di Mekah? Ya, karena Mekah itu kota. Ya, sedangkan di kota ya, itu lingkungannya rusak. Ya, karena di Mekah itu perzinaan, perjudian, kemusyrikan itu merajalela. Ya, maka Nabi SAW beliau ibaratnya ini beliau dikarantina. Ya, jadi beliau ini dikarantina selama 5 tahun di perkampungan Bani Sa'ad. Ya, karena perkampungan Bani Sa'ad itu udaranya sejuk, gitu ya. Udaranya sejuk. Ya, sedangkan bayi itu kalau dibesarkan di satu tempat yang udaranya sejuk itu sangat berpengaruh pada kesehatan bayi itu. Ya. Nah, karena apa Nabi ini dipersiapkan jadi Nabi? Kalau Nabi itu nanti fisiknya tidak prima, gitu ya, kesehatannya tidak prima, ya, kapan mau berdakwah? Ya, mau dakwah, ya, pamit sakit masuk angin. Akhirnya dakwah risalah nggak disampaikan. Ya, maka beliau sejak kecil sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibesarkan di perkotaan, tapi beliau dibesarkan ataupun di usia 1-5 tahun ini beliau dibesarkan di satu perkampungan. Jadi selain faktor udara, ini para ulama juga mengkaji, itu karena juga faktor pengaruh lingkungan. Kalau seandainya Nabi ini dibesarkan di lingkungan yang rusak, di Mekah pada saat itu nanti, maka khawatir beliau akan terkontaminasi dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah, maka beliau dikarantina. Nah, ini usia 1-5 tahun. Nah, di usia itu pula, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada satu peristiwa. Ketika beliau menginjak usia 5 tahun itu, satu peristiwa yang disebut dengan peristiwa Syaqqus Sadri, yaitu peristiwa pembelahan dada. Itu terjadi selama hidup Rasul itu ada 2 kali. Yang pertama yaitu ketika beliau usia 5 tahun ini. Kemudian yang kedua itu ketika beliau di Isra Mi'rajkan. Ketika beliau di Isra Mi'rajkan. Nah, apa hikmah dari peristiwa pembelahan dada itu? Nah, jadi pada saat dada Nabi dibelah, kemudian hatinya dikeluarkan itu dicuci dengan apa? Air Zam-Zam. Ini kisah ini. Ya, kalau kisah ini nyata. Dan ketika itu ada semacam kotoran berwarna hitam dalam hati itu. Dicuci oleh malaikat, kemudian malaikat mengatakan, hadza haddus syaitan minka. Hei Muhammad, ini adalah bagian dari setan yang melekat di dalam hatimu, maka dibersihkan. Usia 1-5 tahun ini bisa dikatakan usia keemasan ini. Usia keemasan. Maka kita jangan sampai mengotori anak-anak kita yang usia 1-5 tahun ini
dikotori dengan permainan-permainan yang mengandung unsur-unsur kemusyrikan gitu ya. Atau mungkin dimanjakan dengan permainan yang bahkan madharatnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Seperti sekarang di Amerika, ya, pemerintah Amerika itu kewalahan untuk mengatasi obesitas pada anak. Ya, obesitas pada anak di Amerika itu. Kenapa? Karena ya, anak-anak di Amerika tidak pernah bergerak gitu ya. Ya, disuguhi permainan-permainan, disuguhi game-game, maka mereka aktivitasnya ya habis di depan layar monitor. Bahkan banyak juga yang mati karena kecanduan game itu. Ya. Kalau saya mengutip perkataan Ustadz Budi Azhari, bagi orang tua, ya, kalau anaknya berprestasi, kemudian ngasih reward, kok rewardnya PlayStation, kok rewardnya game, kata beliau segera bertobat kepada Allah. Ya, karena itu dosa itu. Ya. Kenapa dosa? Ya, merusak anak itu. Loh, lah apa anak nggak boleh main? Boleh, ya boleh. Tapi permainan itu dalam Islam ada konsepnya. Ya, tentunya permainan-permainan ya, yang mendidik, gitu ya. Bukan permainan yang merusak mereka. Ya, termasuk salah satunya adalah game itu. Nah, ini yang saya kutip dari perkataan Ustadz Budi Azhari. Nah, kembali tadi. Ya, jadi usia 0 sampai 5 tahun itu adalah usia di mana kita harus menanamkan nilai-nilai kebaikan di situ. Ya. Kalau dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ya, itu ayat 2, ya, Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Allah telah mengutus di tengah-tengah masyarakat al-ummi yang buta huruf. Ya, tidak bisa membaca, tidak bisa nulis. Diutus seorang rasul ya, yang memiliki beberapa tugas. Pertama, yatlu alaihim ayatih. Ya, karena orang Arab pada saat itu belum bisa membaca nulis, tugas Nabi adalah membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Nah, konsep nubuah, orang tua harus sering memperdengarkan kebaikan-kebaikan kepada anak. Ya, dengarkan ya, lantunan-lantunan ayat-ayat suci Al-Quran kepada anak, supaya apa? Telinga mereka terbiasa untuk mendengar ayat Allah gitu ya. Nah, ini penanaman ya, nilai-nilai kebaikan itu dilakukan sejak awal ya. Makanya begini ya, mungkin juga pernah saya sampaikan, anak-anak di Arab itu, di Timur Tengah itu, banyak di antara mereka yang belum bisa membaca Quran tapi sudah hafal Quran. Rung iso maca ning wis hafal. Apa sebabnya? Karena orang tuanya sering memperdengarkan. Atau kalau enggak, anak ini diajak ke dalam satu halaqah gitu ya. Dalam halaqah itu ada guru Quran, ada seorang syekh, ada seorang hafidz memperdengarkan kepada mereka. Sehari 2 ayat, sehari 2 ayat, sehari 2 ayat, hafal. Maka orang Arab itu kalau ke Indonesia kaget, bingung, heran. Wong Indonesia kuwi kayak cilik wis alif ba ta ning do ora apal-apal Quran. Karena apa? Cara belajarnya salah gitu ya. Cara belajarnya keliru. Pertama apa tadi? Ayat itu dibacakan dalam surat Al-Jumu'ah. Yang kedua, wa yuzakkihim. Lah ini anak itu kalau masih balita itu ditazkiyah. Ya, disucikan hatinya. Ya, jadi hatinya jangan dikotori. Ya, tidak boleh dikotori. Karena apa? Kalau hati itu sudah bersih, kemudian ilmu itu dimasukkan, ilmu itu akan semakin menambah keimanan. Ya. Tapi kalau hati kotor, ilmu dimasukkan, ilmunya keruh. Ya, tidak semakin dekat, malah justru semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka inilah tazkiyah itu penting. Ya, perdengarkan, hatinya dibersihkan. Ya, artinya hati dibersih itu jangan sampai ditanamkan nilai-nilai keburukan. Kadang mohon maaf, anak itu banyak orang tua punya pandangan gini. Anak kan masih kecil gitu ya. Nek wis cilik ya ben sak karep-karepe. Ya, wae salat ora salat, wae adzan main HP, ndelok TV, wis ben lek jek cilik. Ya, engko nek wis gedhe lak ya ngerti dhewe. Ini konsep yang salah. Ya, kalau kecil dibiarkan, gede kebacut. Ya, akhirnya apa? Orang tua yang kewalahan.
Nah, maka ini monggo semua yang di sini bapak-bapak muda, ayo bareng-bareng. Saya juga berusaha untuk membimbing anak saya, panjenengan juga. Ini usia keemasan itu, 0 sampai 5 tahun itu. Nah, kemudian ketika tadi peristiwa pembelahan dada tadi, Nabi dibersihkan atau disucikan hatinya, supaya tidak ada kotoran setan yang ada dalam diri beliau. Nah, pada saat peristiwa itu Halimah itu merasa khawatir. Wah, jangan-jangan ini ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan nanti. Karena Halimah ini khawatir, takut, Nabi dikembalikan kepada ibunya. Siapa nama ibunya? Aminah. Sama ibu ini nggak lama. Karena ketika di pangkuan ibunya ini beliau diajak untuk mengenal bapaknya. Lah bagaimana cara mengenal bapaknya? Padahal bapaknya kan sudah meninggal. Diajak apa? Ziarah. Diajak ziarah. Nah, ini penting tadi kembali. Pentingnya orang tua untuk mengenalkan nasab. Kadangkala itu saya menjumpai ada kasus gini. Ada orang cerai. Hak asuh anak ini jatuh ke ibu. Kemudian ibu atau mungkin simbahnya dari ibu itu berusaha untuk memisahkan antara sang anak dengan bapaknya. Ini tidak boleh, dalam Islam tidak boleh. Karena saya pernah menjumpai itu. Jadi anak itu ketika masih kecil itu disuwuk. Disuwuk itu diapaan ini? Pokoknya disuwuk piye carane ben lali karo bapake. Lah ini tidak boleh. Karena Nabi ngendika ud'uhum li abaihim, panggillah anak-anak itu dengan nama bapaknya. Karena nasab itu bersambung ke ayah, ke bapak, bukan ke ibu. Maka harus dikenalkan kepada mereka, kepada anak-anak itu. Ini kata Nabi SAW. Nah, ketika dalam pangkuan Aminah diajak berziarah, kemudian sepulangnya dari ziarah, belum sampai di Makkah, itu di satu tempat namanya Abwa. Aminah jatuh sakit, kemudian meninggal dunia. Di usia Nabi, usia berapa tadi? 6 tahun. Jadi beliau ini di dalam kandungan 2 bulan bapak sudah meninggal. Kemudian 6 tahun, 6 tahun ibunya meninggal. Genap sudah Nabi yatim piatu. Apa pelajarannya? Nabi ini sejak kecil dilatih oleh Allah agar tidak bersandar kepada makhluk. Karena apa? Sekarang banyak anak itu merasa merasa berani, merasa kuat, merasa gentle karena ada bapak di belakangnya. Ada yang dibangga-banggakan. Tapi Nabi mau membanggakan siapa? Ibu sudah tidak ada, bapak juga sudah tidak ada. Maka Nabi ini sejak kecil sudah dilatih oleh Allah untuk tidak bersandar kepada makhluk. Karena kalau makhluk yang dijadikan sandaran, makhluk itu akan mati. Tapi kalau yang dijadikan sandaran ada Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Allah hidup dan tidak mati. Nah, kemudian ibunya meninggal di usia 6 tahun itu, maka pengasuhan pindah kepada siapa? Setelah ibunya meninggal, Nabi diasuh sinten? Paman atau bapak? Kakeknya. Kenapa kakeknya? Karena kakek itu kasih sayang atau kecintaannya kepada cucu itu melebihi cintanya kepada anaknya sendiri. Sebab kenapa? Kakek itu punya rumus. Rumusnya apa? Asal putu ora nangis. Asal cucu ndak nangis, apa saja yang diminta mesti dikasih. Nah, lah ngoten ta Mas Agus. Lah itu begitu. Kadang wong tuwa niku pun ngati-ati, ora kena ngene karo mbae ditokne, dijarne. Waduh. Gagal ini mau bentuk karakter anak ini. Nah, kembali tadi diasuh oleh kakeknya. Dalam pengasuhan kakek ini, Masya Allah, beliau diperlakukan dengan istimewa, spesial. Pernah suatu ketika Nabi itu bermain, gojekan gitu ya.
di atas singgasana Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini kan raja, tidak ada yang berani naik di singgasana atau tempat khusus itu, kecuali Nabi Muhammad ini. Sampai paman-pamannya itu marah, Nabi ini mau diturunkan. Tapi oleh Abdul Muthalib dikatakan wa amma ibni hadza fada'hu, khusus untuk cucuku ini biarkan. Namanya anak kecil biarkan gitu. Jadi gini, anak yang namanya anak, polah gitu pelayon, gojek, itu hal yang wajar gitu Itu hal yang wajar. Selama kenakalan itu bukan kenakalan yang melanggar syariat, maka orang tua harus paham. Kalau kenakalan itu melanggar syariat, mereka tidak sholat, nggak nutup aurat, ya harus ditegur tegas gitu. Tapi kalau kenakalan itu ya sebatas pelayon, gojek, ya itulah anak-anak gitu Di masjid lari-lari gitu Di rumah ada tamu misal, gojekan, penean, itu anak-anak. Kalau kita yang marah, yang salah kita, karena tidak tahu apa-apa. Gitu. Nah itu masa-masa itu. Nah bahkan Abdul Muthalib ini, yang seharusnya kan kalau misal simbah, kasure dijak-jak, karo dinggo jak-jakan karo putune, itu kan harusnya marah. Gitu. Tapi ini beliau nggak marah sama sekali. Bahkan beliau itu mengucapkan satu doa, inna lahu sya'nan 'azima. Suatu saat nanti anak ini, Muhammad kecil ini, dia akan menjadi seorang pemimpin yang besar. Jadi ada sebuah doa yang dipanjatkan gitu doa yang diungkapkan di saat atau di waktu di mana seharusnya dia marah. Maka Allah, Nabi itu memberi satu petunjuk kepada kita. Dalam keadaan marah sekalipun, wahai para orang tua, jangan pernah mengeluarkan perkataan-perkataan yang mengandung laknat. Nakale bocah kuwi dipadakne kaya setan, ndak boleh. Bocah belinge kaya setan, ndak boleh. Kenapa? Kan kita ndak boleh melaknat keluarga kita, ndak boleh melaknat harta dan juga anak kita. Sebabnya apa? Kalau itu bertepatan dengan waktu dikabulkannya doa, maka itu akan terjadi. Maka kalau marah, doakan yang baik-baik. Kalau ibunya Syekh Sudes itu doakan nanti kalau besar jadi imam Masjidil Haram, padahal ibunya marah itu didongake, kabul doanya. Coba jenengan doa anak nakal dongake dadi imam Masjid Anur Masaran atau Masjid Amanah gitu. Itu satu teladan dari Abdul Muthalib di dalam mendidik Nabi SAW. Nah, Nabi bersama kakeknya tidak lama, karena ketika Nabi usia 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Bapak ibu tidak ada, simbah juga sudah tidak ada. Akhirnya apa? Kepengasuhan, pengasuhan jatuh pada paman beliau. Siapa paman beliau? Siapa? Iya, Abu Thalib. Abu Thalib ini beliau anaknya paling banyak, dan termasuk paman Nabi yang paling miskin. Tapi apa? Mau menerima Nabi dengan sepenuh hati. Bahkan cintanya Abu Thalib kepada Nabi itu melebihi cinta beliau kepada anak-anaknya. Itu Abu Thalib begitu. Maka kalau ada anak yatim yang ditinggal meninggal oleh saudara kita, apalagi kalau sudah tidak punya ibu, itu yang berhak untuk mengasuh adalah keluarga dari keturunan bapaknya. Dan ngasuh anak yatim itu kalau dalam konsep nubuah seperti ini, dititipkan, atau diajak hidup dalam satu rumah. Jadi nggak dititipkan di panti asuhan. Karena kalau dititipkan di panti asuhan itu khawatirnya tidak ada perhatian kepada mereka. Jadi mengasuh anak yatim yang paling bagus itu diajak ke rumah, dididik, dibesarkan di rumah. Itu konsep yang paling bagus. Sebagaimana konsepnya Abu Thalib. Nah, ketika di bawah pengasuhan Abu Thalib, Nabi ini diajarkan banyak hal. Pertama, beliau diajarkan untuk menggembala kambing.
angon wedhus. Maka ada satu kitab itu Min Ra'yil Ghanam ila Ri'ayatil Umam. Berawal dari penggembala kambing menjadi pemimpin umat, gitu ya. Dan Nabi bersabda, ma ba'asallahu nabiyan illa qad ra'a al-ghanam. Tidaklah Allah itu mengutus nabi kecuali para nabi itu pernah menggembala kambing. Jadi nabi-nabi itu pernah menggembala kambing. Karena apa? Untuk menggembala kambing itu dibutuhkan skill khusus. Tidak semua orang itu memiliki kesabaran untuk menggembala kambing. Coba di antara jenengan sing wis tau angon wedhus ada berapa ini? Mas Agus, Mas Giamto lah. Mas Amin gitu ya. Mas Pendit nate dereng. Wedhus. Nah, panjenengan bisa lihat gitu ya. Orang yang kecilnya menggembala kambing, besarnya jadi apa? Masya Allah. Kepemimpinannya luar biasa gitu ya. Nah, iya. Nah, ya kan beliau jadi luar biasa karena awalnya menggembala kambing gitu. Nah, itu begitu. Konsep nubuah begitu. Allah itu sebelum nanti nabi ini disiapkan untuk menjadi pemimpin umat, diawali terlebih dahulu untuk menggembala kambing. Maka kambing itu banyak keberkahan di dalamnya. Kalau tadi menggembala kambing itu nggak mudah karena karakter kambing itu beda-beda. Angon wedhus kuwi ya direwangi panas-panasan ya kudu dilakoni gitu nggih. Tiap hari harus mencarikan makanan, nggih, ngeritke. Nggih. Napa kalau basa wong angon napa? Golek napa? Nggih, golek rambanan. Nggih, golek rambanan gitu. Nggih, itu juga hal yang tidak mudah. Kebun siji wis diplantasi, wis di cari kebun lain gitu ya. Dulu saya pernah itu nyoba ngingu wedhus niku. Ndak bertahan seminggu. Nggak bertahan seminggu. Jadi mas saya itu ada kambing, jadi enek wedokan niku plus cempene. Niku didol murah. Mung sak yuta napa sak yuta 300 nggih kon genti. Nah, akhirnya saya beli karena punya uang gitu. Nek ra dikandangin tak titipne sik, tapi dengan syarat engko pakane golekno dhewe. Lah iki sing marai mumet niku ternyata. Jadi saya sama bapak itu gantian, dino iki sing ngeritke bapak, sesuk saya gitu. Nah, suwe-suwe goleki godhong ki yo angel. Tanggane kono wis tembung, tanggane kene wis tembung, arep nembung neh bingung. Harinya ndak bertahan seminggu wis didol neh. Ya berarti 200.000 lumayan. Nah, ternyata memang tidak mudah lah. Nabi itu sejak kecil, para nabi dahulu itu dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin, diawali dari penggembalaan kambing itu. Nah, selain menggembala kambing, Nabi SAW juga dilatih oleh pamannya ini untuk berdagang. Karena profesi orang Arab itu ya dagang. Kenapa dagang? Karena tanahnya tandus. Kalau tanahnya tandus nggak bisa ditanami, maka profesinya pedagang. Maka Mekah itu beda dengan Madinah. Kalau di Madinah tanah itu relatif subur, maka di Madinah banyak petani. Tapi kalau di Mekah tidak. Di Mekah itu banyak pedagang. Nah, kemudian dalam perjalanan dagang ini, di usia 20 tahun itu di Arab terjadi satu peperangan yang namanya Perang Fijar. Perang Fijar itu terjadi sebelum kenabian. Jadi Nabi ketika usia 20 tahun itu, ada yang menyebut 15 tahun, ada yang menyebut 20 tahun. Nah, Nabi di usia 15, di usia 20 sudah Allah kenalkan dengan peperangan. Nabi ikut perang. Dan pada saat itu pula beliau juga dikenalkan tentang bagaimana perdamaian di dalam sebuah peperangan itu. Jadi memang sudah dilatih itu sejak kecil. Dilatih perang itu. Kalau anak kita 14 tahun kira-kira sudah bisa apa ini? Suruh perang itu sudah berani belum? Jadi ini top up game. Istilahnya top up game. Perangnya Mobile Legends. Nah, tadi di usia 20 tahun beliau sudah dikenalkan untuk bagaimana cara berperang
dan bagaimana cara berdamai. Ya, karena dulu di Arab itu, masya Allah, ya, dikit-dikit itu perang, ya, kalah syair gitu ya. Jadi perang syair gitu. Ya, ada yang kalah nggak terima, ya, akhirnya apa? Perang. Nah, kemudian di usia 25 tahun, ya, itu beliau bermitra dengan seorang wanita saudagar kaya raya. Ya, namanya siapa? Khadijah. Ya, Khadijah binti Khuwailid. Ya, usia Nabi 25 tahun, sedangkan usia Khadijah berapa tahun? Ya, 40. Ya, ada yang menyebut 40, ada yang menyebut 45. Ya, maka ini bisa dikatakan pernikahan yang tidak sekufu gitu ya. Baik dari segi usianya maupun dari segi status sosialnya. Karena apa? Khadijah ini dari kalangan bangsawan, dia kaya raya. Ya, pembesar-pembesar Arab itu sudah datang silih berganti untuk melamar Khadijah, tapi lamarannya tidak ada yang diterima. Justru Khadijah yang melamar Nabi SAW. Karena apa? Melihat ya, ada kebaikan ya, dalam diri Nabi. Nabi itu ketika muda itu sudah dijaga oleh Allah. Ya, dalam satu kitab, ya, kitab Sirah Nabawiyah karangan Syekh Mustafa As-Sibai, itu pernah Nabi muda itu. Ya, jadi di Arab di di masa jahiliyah itu, orang jahiliyah itu biasa mengadakan perayaan-perayaan, ya, kemudian mengundang para penari-penari itu, ya, dengan tari perut atau tari apa itu, ya, kemudian musik-musik gitu. Nah, Nabi pada saat itu ada satu keinginan gitu, sing jenenge cah nom, pengen delok konser gitu ya, pengen delok biduan, ya, itu naluri jiwa muda. Nah, tapi ketika tiba malam hari, ya, Nabi itu tiba-tiba ngantuk gitu ya. Jadi diserang rasa ngantuk yang sudah tidak ketulungan itu. Ya, kemudian beliau tertidur dan beliau bangun itu ketika matahari sudah terbit. Ya, jadi malam itu tidur karena pertunjukannya di malam hari. Malam itu beliau tidur, bangunnya siang hari. Ya. Lah apa enggak sholat subuh? Ya, belum ada syariat sholat. Ini beliau masih 20 tahun belum jadi nabi gitu ya. Nah, itu. Jadi beliau memang sudah diselamatkan. Ya, sejak muda. Jadi muda itu track record, ya, reputasinya itu baik itu. Itu nabi. Ya, enggak ada cacat, enggak ada celah. Ya. Nah, kemudian di usia 25 tahun itulah Nabi SAW beliau menikah dengan Khadijah. Nah, pernah begini, Nabi itu ditanya oleh sahabat-sahabatnya itu, rekan-rekannya, ya, umur selawe kok durung rabi gitu ya. Kemudian beliau mengatakan, ma indi syai' li an atazawwaj. Saya ini tidak punya apa-apa untuk nikah itu. Ya. Jadi gini, kalau kita mau mencari, ya boleh bisa dikatakan mencari pembenaran gitu ya. Nabi itu tidak seperti yang kita gambarkan. Kadangkala kita itu menggambarkan Nabi itu hanya dalam satu sisi. Oh, Nabi ki sugih, Nabi ki kaya raya, kita harus seperti Nabi. Itu satu sisi. Kalau kita belajar sejarah utuh, enggak begitu juga. Karena apa? Nabi 25 tahun kalau pada masa itu di kalangan Arab itu sudah Joko tua lah. 25 tahun belum nikah karena apa? Ndak punya apa-apa. Rande apa-apa. Meskipun nanti ketika beliau menikah, itu maharnya berapa? 20 ekor onta. Jadi Nabi nikah itu mahari 20 ekor onta. Nah, satu ontanya berapa juta ya? 15 atau 20 juta tinggal kalikan. 20 juta dikali 20. Pinten? 400. 400 juta. Itu mahar. Loh, berarti Nabi kaya. Ya. Dari mana itu onta-onta itu? Jadi 20 onta itu tidak semuanya onta milik Nabi, tapi itu sumbangan dari paman-paman Nabi, karena paman-pamannya juga kaya.
gitu ya. Nyokong Nabi, nyumbang Nabi. Nah, maka dalam Islam itu mahar ya, laki-laki yang baik itu ya, yaitu adalah yang membayar mahar yang tinggi. Ya, dadi wong lanang sing apik kuwi nek ngwenehi napa? Mahar dengan nominal yang tinggi. Itu laki-laki yang baik. Ya. Ini dalilnya laki-laki. Kalau dalilnya wanita, wanita yang baik itu maharnya yang rendah. Dan masing-masing harus menggunakan dalil ini secara proporsional. Sing lanang yo nganggo dalile lanang, wedok-wedok. Nggih. Oh, nek wis bacot ora bali nikah, nafkahi ditambahi. Nanti juga ada, nikah lagi juga ada. Itu salah satu pembuka pintu rizki. Ya, karena dulu ada itu. Sahabat itu ngadu ke Nabi. Ngadu ke Nabi. Ini saya tahu teorinya. Mungkin nanti prakteknya Mas Pendi duluan. Nah, jadi sahabat ini kan datang ke Nabi pada saat dia ini dalam keadaan miskin. Nah, oleh Nabi dikatakan, kalau kamu pengen kaya, tazawwaj, rabio, ya, nikah, gitu ya. Nah, akhirnya sahabat ini beneran nikah. Habis nikah, ya jek padha wae. Ora sugih gitu ya. Datang lagi kepada Nabi. Gimana Nabi? Ya, saya sudah menjalankan apa yang jenengan perintahkan, tapi keadaan saya juga masih sama saja. Yang kedua kalinya Nabi perintahkan tazawwad, nikah lagi. Nikah yang kedua kalinya, ya masih sama saja. Datang lagi ke Nabi, oleh Nabi perintahkan apa? Nikah. Itu sampai 4 kali. Barulah di istri yang keempat ini, Masya Allah, istrinya saudagar kaya raya. Ya, akhirnya apa yang dikatakan Nabi benar terjadi. Ya. Nah ini mari para pemuda jangan putus asa. ini ada dalilnya dari Nabi. Ya, karena dalam ayat dalam Al-Quran itu disebutkan iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Ya. Nek wong rabi mergo wedi miskin, fakir, Al-Quran meyakinkan kalau kamu nikah yughnihumullahu min fadlih, Allah akan memberikan kecukupan dengan karunia-Nya. Yughni akan dikayakan oleh Allah dengan karunia-Nya. Nggih, mila menika saged dipirsani. Wong sadurunge rabi karo bar rabi ki beda. Nggih, biasane sadurunge rabi kuru-kuru, nggih, bar rabi. Nah, ya ta Mas Amin, Mas Pendi. Mas Giamto. Ya, enggak. Tapi kalau habis nikah kok kuru berarti prihatin gitu. Ya. Nah, jadi ini ya, konsep dalam Al-Quran. Yang penting yakin saja. Nah, kembali tadi, ketika beliau menikah tadi, nah ini maharnya banyak. Ya. Ajaran Islam dan juga konsep dalam Islam itu mahar ditinggikan, resepsi sederhana. Ya. Karena Nabi berpesan, ya, umumkanlah nikah itu walau bisyatin, kata Nabi, meskipun hanya dengan memotong seekor kambing, ya, beleh wedhus siji, ya, diumumkan, ya, tonggo tepalih, ya, diajak makan kambing satu itu kan undangannya ya ora akeh, ngoten nggih. Ya. Lagi ora boros. Kalau sekarang Masya Allah kebalikan dengan konsep nubuah ini. Ya, mahare sithik sing dienggo resepsi geden-geden. Ya, mahare seperangkat alat mandi. Ya, seperangkat alat sholat, ya. Tapi ini dikritisi sama Pak KUA. Ya, Pak KUA yang viral itu. Ya, mahar itu jangan seperangkat alat sholat. Ya, kabotan. Ya, mergo nek seperangkat alat sholat ki kudu nyiapke masjite, karpete, ya, mimbare, itu seperangkat alat sholat. Ya, nek mung sajadah, rukuh, ya kuwi jenenge alat sholat. Bukan seperangkat. Nek seperangkat ini perangkat sholat di masjid ini kan gitu. Kabotan katanya. Nah, jadi dalam Islam, ya, maharnya ditinggikan. Ya, maka jenengan kalau sudah punya putra putri yang dewasa sudah saatnya menikah, timbange duit ki sok dientekke mung nggo resepsi sedina
ilang dalane, lebih baik buat nambahi mahar anak laki-laki itu. Ya, sebagai bekal hidup dia. Ya. Bisa difahami ya? Nah, ini konsep Quran begitu, konsep nubuah begitu. Nah, maka Nabi menikah dengan Khadijah. Sekalipun ini pernikahan yang tidak sekufu, Masya Allah, Khadijah itu tidak pernah merendahkan suaminya. Ya. Kalau kata Imam Syafi'i kan menikah itu sekufu. Kadang kenapa rumah tangga itu berantakan gitu ya. Rumah tangga itu terjadi percecokan karena tidak sekufu. Ya, istrinya mungkin pegawai, ya mungkin istrinya penghasilannya lebih tinggi daripada suaminya. Akhirnya ketika terjadi konflik, istrinya mengungkit, "Walah mas kuwi ndak mbok ilingo. Ya mbiyen rabi karo aku ki ora ndek apa-apa. Saiki rasah neko-neko." Nah gitu. Akhirnya suami kan mati kutu gitu kalau istri begitu. Nah, maka Khadijah itu sekalipun tidak sekufu dengan Nabi, ya, beliau begitu menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini di usia berapa? 25. Di usia 35 tahun, ya, di usia 35 tahun, kecerdasan Nabi ini sudah mulai nampak. Nah, ini salah satunya karena tadi sejak kecil dilatih untuk menggembala tadi. Ya, maka ya apa ya kalau istilah kerennya problem solving gitu ya. Itu sudah dimiliki oleh Nabi ketika beliau muda. Di usia 35 ketika Mekah itu banjir, ya, Mekah pernah dilanda banjir sehingga mengharuskan Ka'bah itu direnovasi. Nah, pas renovasi Ka'bah itu kabilah-kabilah di Arab itu berebut untuk meletakkan Hajar Aswad. Ya, karena apa? Siapa yang meletakkan Hajar Aswad, dari kabilah mana itu yang meletakkan Hajar Aswad, maka dia dianggap memiliki kemuliaan dan juga kehormatan. Maka orang rebutan. Ya, bahkan hampir terjadi perang. Ya. Akhirnya apa? Dari beberapa kabilah yang berseteru tadi, ya, mengambil satu kesepakatan. Ya, bagaimana seandainya yang meletakkan batu ini nanti orang yang masuk pertama kali dari pintu Bani Syaibah. Ya. Dan ternyata benar, yang masuk pintu pertama kali itu adalah Nabi Muhammad. Ketika itu mereka mengatakan hadal amin, wah kalau ini, ya anak ini, ya dia adalah orang yang terpercaya. Ya, jadi orang-orang jahiliyah itu mengakui Nabi ini adalah orang terpercaya gitu. Radhina bihi, mereka mengatakan kami ridho dengan keputusan Muhammad ini. Ya, maka Nabi pada saat itu membentangkan surbannya, kainnya. Kemudian apa? Masing-masing kabilah diminta untuk, ya, memegang ujung dari surban itu. Dan yang meletakkan Nabi, setelah diletakkan digotong bareng-bareng. Tidak jadi perang. Tidak jadi perang. Ya. Nah, ini di saat usia 35. Kemudian masuk ke usia 40 tahun. Ya, yang disebut dengan usia kenabian. Jadi SK kenabian itu baru turun ketika beliau usia 40 tahun. Ya, padahal WB nih, persiapannya itu 0 sampai 40. Masa tugasnya hanya 23 tahun. Persiapannya dengan masa tugas ternyata lama persiapannya. Ya, lama persiapannya. Ya, nah, ini juga pelajaran untuk kita semua. Ya, mempersiapkan generasi yang terbaik itu butuh proses, tidak bisa instan. Ya, persiapannya lama supaya hasilnya menjadi baik. Ya, nah kemudian ketika itu beliau bertahanus, gitu ya. Tahanus itu, ya, kalau orang-orang dulu itu bisa diartikan topo. Ya, topo itu apa ya? Semedi gitu guys, semedi. Tapi kita nggak boleh mengatakan Nabi itu semedi. Jadi itu syariat man qoblana, orang-orang sebelum kita. Ya, kalau sekarang ya diganti iktikaf gitu ya. Jadi berdiam dirinya tidak di gua-gua, tidak di sungai-sungai, tapi di masjid. Ya, untuk mencari petunjuk. Nah ketika itu, ya, beliau bertahanus itu datang malaikat Jibril, ya, dengan menurunkan wahyu. Dan wahyu yang pertama kali diturunkan surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Ya, perintah Iqra. Nabi tidak bisa baca, tapi disuruh baca. Ya. Untuk apa? Untuk meyakinkan kepada semua orang, semua masyarakat, semua umatnya
bahwasanya Nabi itu dulunya belum bisa baca, tidak bisa baca. Nah, kita juga harus memiliki spirit semangat seperti Nabi. Usia 40 tahun belum bisa baca, belajar baca bisa. Ya. Apalagi jenengan kita-kita 30, 35 sinau tahsin, ya pancen kudu sabar. Bisa gitu ya. Sinau tahsin ya mungkin setiap pekan pertama dan kedua. Lah itu. Ya. Nabi 40 tahun diajarkan bisa. Ya. Nah, singkat ya. Di usia 40 tahun mendapatkan wahyu, kemudian Islam itu awal mula didakwahkan secara perlahan-lahan. Setelah didakwahkan secara perlahan-lahan, kemudian didakwahkan secara terang-terangan. Di saat Islam didakwahkan secara terang-terangan inilah ya, kemudian api permusuhan, kebencian dari orang-orang kafir Quraisy itu semakin menjadi-jadi. Ya, bahkan percobaan pembunuhan, berbagai macam hinaan, hasutan dilakukan oleh mereka. Karena semakin beratnya ya, tugas Nabi SAW untuk menyelamatkan iman dan Islam beliau, di usia 53 tahun beliau hijrah menuju Madinah. Ya, jadi kalau orang kafir, ini bahasanya orang kafir pelarian. Ya, jadi hijrah itu dikatakan pelarian, tidak. Ya, hijrah itu bukan pelarian. Hijrah itu adalah merupakan upaya untuk menyelamatkan agama ya, dan juga untuk menyelamatkan harga diri seorang muslim ya. Maka beliau berhijrah di Madinah ya. Nah di Madinah itulah Nabi SAW beliau mulai membangun sebuah peradaban ya. Dan peradaban itu dimulai dari membangun apa? Masjid ya. Maka Masjid Quba ya, Masjid Quba yang dibangun pertama kali oleh Nabi SAW ya, jadi jarak antara Quba dengan Madinah kotanya itu kurang lebih 2 mil ya, sekitar 5 kilo. Beliau istirahat di situ selama 4 hari, kemudian beliau membangun masjid itu. Dan masjid pada saat itulah dijadikan sebagai pusat peradaban untuk mengentaskan kemiskinan ya, untuk menyusun strategi perang, untuk mendamaikan orang yang berselisih ya, dijadikan sebagai tempat bermain untuk anak-anak ya. Maka anak-anak itu dulu senang, cinta dengan masjid ya. Ya. Maka kalau jenengan jadi takmir masjid ya, jadikanlah masjid itu masjid yang ramah anak ya, masjid yang ramah anak sebagaimana di masa Nabi ya, termasuk juga ramah musafir ya. Al-Falah sudah menerapkan itu, disediakan hotel kapsul itu ya, karena banyak masjid juga yang ditulis dilarang tidur di masjid ya. Kalau di Anur tidak ada sepertinya Mas Bandi ya. Ya, jadi boleh gitu ya. Kalau dulu ada Ahlus Sufah namanya ya, itu diberi tempat ya, di pinggiran masjid itu. Untuk apa? Untuk tempat tinggal mereka. Karena dulu ada orang yang tidak punya rumah, nggak punya pekerjaan, maka hidupnya ditanggung, dibiayai oleh masjid gitu ya. Nah, maka peradaban itu dibangun oleh Nabi. Perang-perang terjadi ketika di Madinah. Di Madinah itu ya, Nabi nggak banyak haji ya, sekali 2 kali haji wada itu ya, tapi perangnya Masya Allah berkali-kali itu Nabi ya, beda sama orang sekarang kaji bola bali, nah kon perang peti ya gak wani gitu ya. Nah Nabi dulu haji nggak banyak ya, tapi perangnya banyak ya. Nah dari situlah membangun sebuah peradaban selama kurang lebih 10 tahun ya. Setelah peradaban terbentuk, Nabi bersama 10.000 sahabat berbondong-bondong menuju kota Mekah ya, untuk apa? Menaklukkan kota Mekah ya. Maka sejarah mencatat peristiwa Fathu Mekah itu, penaklukan kota Mekah itu tanpa penaklukan, tanpa adanya pertumpahan darah ya. Di saat di Mekah beliau tidak memiliki kebencian, beliau tidak memiliki rasa dendam, sekalipun selama 13 tahun beliau dimusuhi ya. Bahkan kepada orang-orang yang memusuhi itu beliau mengatakan la tasriba alaikumul yaum, tidak ada beban, tidak ada dosa kalian untuk diriku ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian apa kata Nabi? Idhabu fa antumut tulaqa, silahkan kalian pergi
ya kalian semua saya maafkan. Karena sifat yang dimiliki oleh Nabi pemaaf inilah ya, yang menarik perhatian orang-orang Arab pada saat itu, orang-orang jahiliyah pada saat itu untuk memeluk agama Islam. Maka surat An-Nasr menyebutkan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia berbondong-bondong untuk masuk Islam karena apa? Kelembutan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Mekah sudah ditaklukkan, pertanda Islam menang, sudah menguasai jazirah Arab, pertanda tugas Nabi selesai. Maka di usia 63 tahun beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, rekan-rekan pemuda yang dimuliakan oleh Allah, demikian ya sejarah singkat ya dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patut untuk kita teladani, patut untuk kita contoh dan patut untuk kita lanjutkan ya, dan juga kita teruskan. Karena hidup ini pada hakikatnya adalah sebuah pertempuran, sebuah ma'rokah. Ya, pertempuran dalam rangka apa? Dalam rangka mempertahankan keimanan dan juga dalam rangka mempertahankan Islam. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk kita semua dalam meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah kata maupun salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari majelis kita tutup, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.